Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, jumpa lagi dengan tema yang baru, yakni kemana arah dan kebijakan pemerintahan Prabowo sebenarnya jika melihat keadaan sekarang. Saya ingatkan, jangan lupa di subscribe channel ini jika belum, dan juga like dan beri komentar atas tayangan ini. Jika selama ini kita menyaksikan dengan kasat mata bagaimana Presiden Prabowo mengingkari janjinya sebelum dilantik menjadi presiden, di mana beliau menyatakan bahwa komposisi kabinet yang akan dibentuk adalah kabinet Zaken, yang berarti personil yang akan mengisi jabatan menteri dan pejabat kelembagaan adalah mereka yang berasal dari para profesional. Namun ketika terbentuk kabinet di mana para pejabat yang dipilih hanya sedikit yang kita lihat berasal dari kalangan profesional. Komposisi kabinet banyak diisi oleh mantan menteri di era Jokowi, dan bahkan di antara mereka pernah tersandung dengan kasus korupsi. Menteri lainnya adalah mereka yang berasal dari ketua dan anggota partai politik, belum lagi dari kalangan yang dikenal dengan para buzzer. Pengangkatan para perwira TNI ke dalam jabatan sipil jelas-jelas melanggar Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Yang terbaru adalah kenaikan pangkat Mayor Teddy dari sebelumnya hanya berpangkat Kapten, lalu naik menjadi Mayor, lalu kemudian menjadi terbaru menjadi Letkol yang kenaikannya tidak lazim. Apalagi jabatannya jelas-jelas melanggar Undang-Undang TNI. Dengan kejadian seperti ini, lengkaplah sudah sistem meritokrasi yang menjadi dasar pengangkatan seseorang ke dalam jabatan karena profesionalitas dan prestasi kemudian tidak lagi menjadi pertimbangan. Sehingga prinsip direct man, direct place atau meritokrasi tidak diimplementasikan. Dan jika melihat pelanggaran ini, nampaknya Presiden tidak memperhatikan dan terus saja melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka tidak heran para menterinya juga melakukan hal yang sama, baik mereka yang sebagai staf ahli di sekitar para menteri maupun juga jabatan-jabatan tambahan lainnya. Apa konsekuensi yang terjadi pada kinerja birokrasi jika seperti ini terus berlangsung dengan telah mengabaikan prinsip dasar pembentukan birokrasi profesional? Tentu sudah semakin jauh api dari panggang. Dalam arti kinerja yang diharapkan dari para pembantunya semakin sulit diharapkan berkinerja. Dan kerugian tentu saja bagi rakyat tidak menjadi perhatian sebab mereka itu digaji dan diberi fasilitas dan uang dari negara. Karena itu bisa kita lihat dalam 4 bulan masa kerja pemerintahan Prabowo, di mana tindakannya seringkali berbeda antara apa keinginan Prabowo dengan tindakan-tindakan para pembantunya. Kenyataan ini seringkali dinyatakan oleh Prabowo di berbagai kesempatan di dalam pidatonya. Bahkan yang terjadi banyak kebijakan yang menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Tindakan yang kontraproduktif lainnya bisa dinilai dari komposisi kabinet yang super body. Akibatnya upaya untuk menitikberatkan APBN yang diharapkan lebih efisien dan efektivitas organisasi akan sulit dicapai. Terlihat dalam beberapa bulan belakangan ini koordinasi yang masih lemah dan tumpang tindihnya kewenangan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Akibat pembentukan kabinet yang sangat gemuk, otomatis menimbulkan friksi dan perbedaan antara kementerian yang satu dengan yang lainnya. Dan terlihat bahwa itu semakin tinggi tingkat friksinya, sehingga sulit integrasi terutama dalam tupoksi dan koordinasi. Apa yang seringkali didengungkan mengenai pentingnya prinsip KIS atau apa yang kita sebut dengan koordinasi, integrasi, standarisasi, dan terintegrasi antar kementerian dan lembaga menjadi sulit dilakukan. Padahal jika menilik besarnya permasalahan dihadapi bangsa ini tidak harus menjadi pertimbangan utama, sehingga harus banyak menteri, karena semakin banyak menteri maka akan sulit melakukan tindakan KIS. Lagi pula saat ini sudah era digital di mana penggunaan digital akan mempermudah kerja organisasi dan para personilnya. Yang dibutuhkan sekarang ini sebenarnya adalah agar pemerintah itu lincah. Maka pilihan pembangunan pemerintahan dan birokrasi adalah birokrasi yang agile dan pemerintahan yang agile. Sudah suatu keharusan sehingga sekaligus bisa efisien itu bisa dicapai. Namun apa yang dipertontonkan pemerintah pusat sesuatu tentu saja yang anomali
dan tidak mengikuti tren pemerintahan di dunia yang mengedepankan kecepatan, inklusivitas, dan yang terpenting berlandaskan pada etika dan moral. Sehingga apa yang dibentuk saat ini sesuatu yang bertolak belakang. Sehingga pada birokrasi channel bisa menilai menteri mana yang mendapatkan penilaian baik kerjanya oleh masyarakat. Saya kira terhitung jari. Lalu kalau para menteri yang lain tidak berkinerja, ya untuk apa kepada mereka? Yang ada malah membuat kehebohan di tengah masyarakat. Pemerintahan ini akan mengalami demagogi jika kebijakannya tidak seperti yang mereka harapkan, bahkan merugikan masyarakat. Kebijakan efisiensi, makan bergizi gratis, dan super holding dan antara contoh kebijakan yang direspon tidak positif oleh masyarakat dan dunia usaha, termasuk para investor dari luar, sehingga terlihat bagaimana Prabowo mengumpulkan para taipan dan pengusaha nasional. Tiada lain tentu upaya untuk melakukan konsolidasi karena ketidakpastian perekonomian nasional yang oleh para pengamat menyebutnya Indonesia tengah memasuki kegelapan. Gaya kepemimpinan Prabowo saat ini tidak hanya melanjutkan gaya kepemimpinan Jokowi yang dinilai sudah banyak merusak melalui berbagai kebijakannya, namun secara terang-terangan Prabowo malah mempertegas bahwa pemerintahannya merupakan kelanjutan dari presiden era Jokowi sebelumnya. Selain itu, era Prabowo ini malah menambah lagi gayanya dengan menekankan pada pemerintahan daerah yang wajib mengikuti misi dan program nasionalnya. Daerah wajib menanggung beban target-target pemerintah daerah, wajib menanggung beban target-target pemerintah pusat, sehingga daerah tidak sebebas dulu lagi untuk memprioritaskan programnya. Ditambah lagi pemotongan anggaran daerah dengan alasan efisiensi. Prabowo telah melupakan substansi desentralisasi yang diperjuangkan pada era reformasi 98. Gaya pemerintahan sekarang ini sudah mengarah ke desentralisasi. Pemerintahan pusat sudah banyak mengintervensi keuangan dan program prioritas daerah karena target pemerintah pusat dibebankan kepada daerah, padahal daerah juga memiliki program yang harus dilaksanakan karena merupakan persoalan nyata di daerah. Semestinya pemerintah pusat berperan selaku pengarah jalannya pemerintahan, sehingga tugas pemerintah pusat hanyalah pembuat kebijakan, sehingga aksi nyata pembangunan harusnya dilaksanakan di daerah karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Tapi pola pemerintahan sekarang ini pasti akan berdampak negatif. Anomali-anomali yang terjadi akan berpengaruh ke depan, terutama berkaitan dengan terabaikannya kepentingan masyarakat daerah. Daerah akan menjadi pihak yang hanya dititipi program pemerintah pusat, namun untuk kepentingan daerahnya sudah urutan kesekian. Serta kewenangan yang telah diberikan selama ini kepada daerah dan telah dituangkan di dalam Undang Nomor 23 tahun 2023 tentang pemerintahan daerah. Dengan segala kewenangan yang sudah ditentukan, nanti akan menjadi tinggal kenangan. Pertanyaan patut yang diajukan adalah kemana arah pemerintahan di bawah Presiden Prabowo? Kalau gejala-gejalanya sudah mengarah ke pemerintahan yang menarik kembali desentralisasi menjadi sentralisasi, militerisme dan kualitas demokrasi yang semakin menurun, maka kita tidak tahu kemana arahnya pemerintahan ini. Kita akan melihat dari waktu ke waktu, dan waktu itu pula yang akan menjawab seperti apa gaya kepemimpinan Prabowo. Sampai ketemu di tema-tema lainnya. Salam reformasi birokrasi.